Saya anak Gung Rahiri Bramantadi dengan 3 digit terakhir 022. Sebelumnya memohon maaf tidak menggunakan Probanus dikarenakan keterbatasan. Baik Bapak, silakan duduk. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Tura sebagai dokter yang menjaga di klinik ini. Sebelumnya izinkan saya untuk meminta beberapa informasi dari Bapak. Baik Bapak, atas nama siapa? Bapak Ngurah. Baik Bapak, umurnya berapa? 55 tahun. Bapak dari mana asalnya? Dari Denpasar. Baik Bapak, pekerjaannya sebagai apa? Sebagai sopir. Bapak, sebelumnya bisa boleh tahu apa keluhan Bapak Sesak Bapak. Sudah sejak kapan sesaknya? Sejak 3 hari yang lalu. Baik. Eh, lalu untuk keluhan lainnya apa ada Bapak? Sakit kepala Baik. Bapak sebelumnya apakah memiliki suatu riwayat penyakit? Riwayat penyakit hipertensi. Sejak kapan Bapak? 10 tahun yang lalu. Lalu keluarga Bapak apakah memiliki riwayat yang sama? Baik Bapak, jadi demikian untuk anamnesis yang saya lakukan. Sebelumnya saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya, yaitu tekanan pemeriksaan JVP, Jugular Vein Pressure, dan pemeriksaan dari X-ray Bapak yang sudah saya berikan. Jadi sebelumnya, karena saya akan melakukan beberapa penekanan, jadi akan terasa sedikit tidak nyaman. Sebelumnya, apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, terima kasih. Baik Bapak silakan berbaring di tempat tidur. Sebelum saya akan melakukan cuci tangan. Jadi sebelumnya juga saya sudah melakukan mendapatkan dari hasil pemeriksaan nada vita Bapak juga, yaitu dari tekanan darahnya itu 170/100, untuk nadinya yaitu 98 kali per menit, dan untuk frekuensi nafasnya Bapak yaitu 26 kali per menit. Bapak. Bapak disilakan untuk tidur, sebenarnya saya akan melakukan cuci tangan. Baik, sudah. Baik Bapak, jadi untuk pemeriksaan di sini saya akan melakukan pemeriksaan yaitu Jugular Vein. Jadi Bapak silakan tidur terlebih dahulu tanpa menggunakan bantal Baik, jadi di sini saya akan melihat titik kolaps pada angulus mandibularis. Baik, jadi karena saya tidak menemukan, Bapak disilakan untuk tidur menggunakan bantal berbaring hingga kemiringannya itu 30 derajat Baik, sudah 30 derajat. Jadi Bapak disilakan memiringkan kepala ke kiri Bapak untuk memaksimalkan pemeriksaan. Baik, jadi di sini saya akan melakukan sebelumnya akan melakukan pengukuran penekanan pada bagian angulus mandibularis menggunakan tangan kiri saya, dan saya akan melakukan pengurutan ke bawah untuk melakukan pembendungan dari aliran darah. Lalu saya akan melepaskannya dan akan melihat undulasi pada vena jugularis Bapak. Baik, sudah didapatkan, akan saya tandai sekitar sini. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengukuran pada manubrium sterni Bapak. Jadi ini saya akan melakukan ketinggian. Baik, sudah. Baik, jadi di sini berdasarkan pengukuran yang sudah saya lakukan dari Bapak, yaitu untuk pengukuran yang sudah saya lakukan itu didapatkan sejumlah yaitu 4 cm. Jadi 4 cm jika dijumlahkan dengan 5 yaitu tekanan jugularis vena Bapak yaitu sejumlah 9 cm. Jadi hal tersebut termasuk tinggi dikarenakan juga riwayat penyakit Bapak Baik Bapak, jadi untuk sekarang akan saya lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan dari X-ray toraks Bapak Baik Bapak, sini. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan X-ray toraks. Jadi untuk pemeriksaannya ini saya akan memasang foto X-ray terlebih dahulu dengan benar. Lalu di sini sudah terpasang. Jadi di sini selanjutnya saya akan melihat dari marker. Karena tidak ada marker, jadi di sini tidak ditemukan adanya suatu marker. Lalu di sini juga saya akan melihat dari presentasi dari foto X-ray-nya. Jadi terlihat di sini yaitu X-ray-nya yaitu terlihat secara presentasi proyeksinya yaitu PA. PA dikarenakan pada bagian klavikula di sini terlihat memotong pada bagian gininya, pada bagian paru-paru. Jadi di sini dapat saya simpulkan yaitu PA. Lalu untuk pemeriksaan berikutnya itu saya akan melihat identitas dari X-ray-nya. Jadi di sini juga tidak ada terdapat identitas. Jadi saya akan segera lanjutkan dengan pemeriksaan kelayakan dari X-ray. Jadi untuk pemeriksaan kelayakan dari X-ray, pertama saya akan melihat dari ruang dari area gini area dari X-ray. Jadi di sini terlihat seluruh rongga mediastinum, jadi hal tersebut merupakan baik. Lalu untuk pemeriksaan inspirasi, jadi di sini saya akan mengukur dari
koste tulang belakang yaitu dari posterior. Jadi saya ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, jadi di sini berdasarkan pengukuran yaitu dirapatkan yaitu 9, di mana normalnya memang 9 hingga 10. Jadi hal tersebut dapat dikatakan untuk inspirasi dari X-ray ini termasuk normal. Lalu akan saya lanjutkan juga dengan yang berikutnya yaitu berdasarkan simetris dari X-ray-nya. Jadi di sini saya melihat kesimetrisan antara apex dengan clavicular. Jadi di sini untuk apex dan clavicularnya sudah simetris, jadi untuk X-ray dari ini yaitu sudah simetris. Lalu untuk itu saya lanjutkan juga dari penyinarannya. Jadi saya melihat di sini dari torakalis. Jadi torakalis di sini 1, 2, 3, 4. Jadi untuk torakalis 4 sudah terlihat, dan normalnya untuk torakalis penyinaran ini torakalisnya yaitu 3 hingga 4. Jadi untuk X-ray-nya ini memiliki penyinaran yang baik. Baik, untuk kelayakan fotonya sudah, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari bentuk jantung. Jadi dari bentuk jantung ini yang pertama saya dapat simpulkan yaitu bentuk jantungnya berbentuk oval dan mengalami pembesaran pada bagian sinistra, nama pada apex dan bagian ventrikel kiri. Lalu di sini juga saya akan mengukur dari cardiac index-nya. Jadi di sini saya akan mengukur dengan perbandingan. Saya akan membagi dua terlebih dahulu dan saya akan melakukan pengukuran pada bagian transversal dari kanan. Baik, dapatkan hasil yaitu 3 cm. Sekarang bagian kiri. Bagian transversal jantung dari kiri yaitu sekitar 1,5. Jadi di sini dapatkan hasil itu sekitar 4,5 cm. Untuk bagian diameter transversal dari jantung, sekarang saya akan mengukur diameter dari toraks internal. Jadi saya ukur dari kedua apex paru-paru. Mohon maaf, dari sinus phrenicusnya atau dari yang paling besar. Jadi di sini itu diukur dari 2 hingga 9 yaitu 7 cm. Jadi untuk cardiac index dari jantungnya ini yaitu sekitar 4,5 dibagi 7. Jadi hal tersebut sudah seharusnya normalnya yaitu hanya sampai 3,5 saja. Namun karena cardiac index yang normal yaitu 50%, kurang dari 50%. Namun di sini karena diameter dari parunya itu 4,5 cm, jadi sudah melebihi dari 3,5, jadi dapat dikatakan itu cardiac index-nya lebih dari 50% dan jantung dari pasien itu mengalami kardiomegali. Baik, akan saya lanjutkan juga dengan pemeriksaan yang berikutnya. Itu akan melakukan pemeriksaan dari pinggang jantung. Jadi di sini saya akan mengukur penggaris dari aorta, knob aorta hingga ke apex jantung. Baik, di sini nampaknya sedikit tidak normal karena terdapat suatu penonjolan pada bagian ini. Jadi di sini dapat disimpulkan yaitu untuk pinggang jantungnya sendiri mengalami suatu penonjolan. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan identifikasi segmen-segmen dari anatomi jantung. Jadi dari sini sudah terlihat bahwa dari jantungnya sendiri yaitu sudah terjadi pembesaran pada bagian ventrikel sinistra karena tampak menonjol. Namun untuk bagian lainnya mulai dari ventrikel dextra, atrium sinistra maupun atrium dextra, di sini tidak terdapat suatu kelainan. Lalu untuk di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari knob aorta. Jadi di sini normalnya untuk knob aorta sendiri kurang dari 4 cm. Jika lebih dari 4 cm dapat terjadi suatu elongasi. Jadi di sini sebenarnya dapat dilakukan dengan pengukuran, yaitu melakukan diameter dari knob aorta sinistra, lalu juga akan dilakukan pengukuran knob aorta dextra. Namun di sini saya tidak dapat melakukan pengukuran dikarenakan dari skala X-ray yang tidak sesuai dengan normalnya. Baik, jadi untuk pemeriksaan berikutnya yaitu saya akan melakukan pemeriksaan dari hilus. Hilus ini juga saya lakukan pemeriksaan dengan pengukuran dari hilus dari jantung ke kiri. Jadi di sini normalnya yaitu tidak melebihi dari 17 mm. Namun sekali lagi saya tidak dapat melakukan pengukuran dikarenakan skala dari X-ray yang berbeda. Lalu untuk pemeriksaan berikutnya yaitu pemeriksaan dari corakan bronkofaskular. Jadi di sini tampak corakan bronkofaskularnya tampak normal. Di sini tidak terlalu ramai maupun tidak terlalu sepi juga. Jadi di sini corakannya normal. Dan untuk dari parenkim parunya sendiri terjadi sedikit gelap karena di sini warnanya hitam. Dapat pewarnaannya secara hitam. Baik, jadi berdasarkan seluruh pemeriksaan yang sudah saya lakukan untuk pemeriksaan dari X-ray toraks ini, jadi dapat disimpulkan yaitu pasien mengalami kardiomegali, di mana
berhubungan juga dengan riwayat pasien yaitu mengalami hipertensi. Jadi untuk Bapak dipersilakan untuk saya rujuk ke dokter spesialis jantung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik Bapak, ada yang bisa saya bantu lagi? Baik Bapak, ini untuk surat rujukannya, demikian untuk pemeriksaan sudah saya lakukan. Terima kasih Bapak.